Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cutting, ketemu lagi dengan saya di channel sahabat cutting, channel yang penuh dengan informasi dan inspiratif yang berisikan tentang cara-cara bagaimana sahabat cutting yang ingin belajar tentang stiker atau pemasangan skotlet untuk dapat dilakukan lebih lanjut lagi. Oke sahabat cutting, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi, ya saya akan berbagi tutorial bagaimana dalam pemasangan stiker ataupun skotlet hal-hal yang menjadikan kita gagal atau tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ketika memasang stiker atau skotlet pada benda kerja, baik itu mobil, sepeda ataupun HP dan elektronik lainnya, ya bisa jadi seperti itu. Sahabat cutting, untuk hal-hal yang harus diperhatikan yang menjadikan kita gagal dalam pemasangan itu ada 4 hal, ya sahabat cutting, ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah benda kerja. Pertama itu benda kerja, sahabat cutting. Benda kerja kita harus tahu, ya sahabat cutting, disimak baik-baik. Benda kerja kita harus tahu karakteristiknya. Benda kerja kita yang kita mau kerjakan itu apa. Misalkan kalau motor, bagian apanya, misalkan bagian kilometernya ya, ataupun lampunya. Yang diperhatikan benda kerja itu harus clean, dalam artian steril ya, steril, tidak boleh ada bekas air, kemudian bekas lem ataupun habis kita cuci kemudian ada kitnya, ya ada kitnya, itu akan menjadikan pemasangan kita susah sahabat cutting, dan itu menjadikan kita gagal. Jadi nomor satu itu benda kerja kita harus bersih atau steril dari air, minyak, kit, yang mana-mana itu harus bersih hingga dilakukan pembersihan dulu. Itu sahabat cutting. Nomor dua ya, yang menjadikan kita gagal itu adalah benda kerjanya. Kalau tadi benda kerja, sekarang bahannya ya, maksud saya sahabat cutting itu bahannya. Apakah kita mau masang skotlet seperti ini, ribbon, atau yang hitam clear begini, atau pasang stiker, kita harus betul tahu sahabat cutting. Kita mengerti bahan-bahan yang kita gunakan. Itu tadi yang saya bilang karakteristiknya. Kalau bahannya itu, apakah bahan itu masih baru atau lama, itu perlu kita ketahui sahabat cutting. Kalau bahannya itu masih baru, tentunya daya lekatnya masih tinggi ya, baik skotletnya, kemudian stiker yang baru dibuat cuttingnya itu masih baru, tentu akan mudah kita masang. Baik stiker yang graftak ataupun yang cutting seperti ini, itu sama karakternya, artinya punya daya lekat yang berapa kali dilekatkan, kalau kita tidak bisa ditempelkan kembali masih bisa melekat. Karakteristiknya kita harus tahu. Misal ke ribbon seperti ini, tentu karakteristiknya berbeda dengan yang transparan. Kalau yang ribbon seperti ini, ketika masang bahannya, kita pasang, kalau terjadi kotor sedikit kena tangan kita atau kena rakel, tentunya masih tidak terlalu terlihat. Akan tetapi kalau yang transparan sahabat cutting, ketika dipasang kemudian bagian bawah tangan kita menyentuh kemudian berdebu, tentu itu akan bikin kotor, ban buram. Jadi karakteristiknya kita harus tahu. Demikian juga dengan pemasangan stiker cutting seperti ini ya. Ketika dipasang beda dengan graftak. Kalau graftak dia ikut semua, kalau cutting dia akan terpotong-potong ya. Ketika dipasang jangan sampai kalau yang cutting ini ikut tertarik ya. Kalau biasanya yang lama, karena sudah tersimpan lama, stiker tidak dipakai, tidak dipasang, maka dia daya lengketnya kurang, dan kalau dicabut dipasang dia akan menempel. Itu sahabat cutting, ikut tertarik dia. Itu yang kedua sahabat cutting. Jadi yang pertama tentu benda kerjanya kita harus cleankan. Nomor duanya bahannya, karakteristiknya seperti apa. Yang ketiga sahabat cutting adalah ketika proses pelekatan.
bikin kita gagal. Pelekatan kita harus, ketika melekatkan kita jangan sampai ada gelembung angin sahabat cutting. Ketika proses pelekatan jangan sampai ada gelembung angin sehingga waktu dipasang itu ada gelembung-gelembung ya, tergelembung. Nah, itu tandanya kita gagal dalam memasang. Nah, mengantisipasinya tentu diulang kembali, dibuka. Caranya ketika memasang baik menggunakan alat hair dryer ataupun dengan rakel, kemudian dirakel itu pada dasarnya adalah rata sahabat cutting, rata. Kalau kita gunakan tangan juga demikian rata ya sahabat cutting, diratakan dia. Maka pelan-pelan ketika diratakan, kalau sudah rata dapat dilihat sahabat cutting, dilihat kalau sudah tidak ada gelembung, nah bisa dilekatkan. Itu sahabat cutting. Jadi nomor 3, ketika proses perekatan jangan ada gelembung yang menjadikan rata, itu masuk angin namanya ketika masang setelah masuk angin. Jadi memang bisa sahabat cutting untuk dikeluarkan anginnya dengan spilden atau jarum itu sedikit, kemudian direkatkan, dipanaskan kembali, bisa sahabat cutting. Tapi kalau terlalu banyak tentunya gagal, jelek ya. Kemudian berikutnya sahabat cutting ya, itu adalah ketika terjadi pemotongan ya, pemotongan tentunya dengan pisau cutter sahabat cutting. Dengan pisau cutter ketika motong kita harus lihat bentuk benda kerja kita dan yang melekat bahannya itu sudah seberapa pas sesuai dengan keinginan. Lakukan pemotongan dengan jangan ragu-ragu, motongnya harus ngambang, kemudian satu tarikan, tidak bolak-balik sahabat cuttingnya, satu goresan ya, tarik thread, tentunya menggunakan ujung pisau yang tajam. Biasanya kegagalan dan kurang bagus karena ujung pisau cutter ini tidak tajam ya, ujungnya tidak tajam. Makanya diusahakan menggunakan pisau cutter yang tajam sahabat cutting. Jadi itu dalam pemotongan. Jadi itulah sahabat cutting 4 hal yang dapat menjadikan kita gagal dalam melakukan pemasangan skotlet atau stiker. Yang pertama, benda kerjanya harus steril ya. Kemudian bahannya kita harus kenal karakteristiknya. Ketiga itu perekatan ya, jangan sampai masuk angin. Kemudian yang keempat, pemotongan. Demikianlah sahabat cutting tutorial yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini terutama bagi sahabat-sahabat cutting yang ingin baru belajar pemasangan cutting dan ingin membuka usaha cutting. Ini dengan tutorial sederhana, sangat mudah untuk dipahami dan mudah juga untuk diikuti. Jangan lupa terus tonton video-video channel sahabat cutting. Tentunya salam sahabat cutting, salam satu goresan.